Karena kemarin saya sampaikan kan, kalau memang sudah gajlukan atau jalan berlubang sudah lewat, suspensi ini harus dinormalkan kembali. Karena apa? Di saat dia terendah, ini kan jadi ngepres gini, otomatis ini akan kaku. Nah di saat ini dimaksimalkan, ini akan ngembang dia, ini juga akan kaku. Nah di saat itulah kenapa kita harus menjaga posisi normal kalau memang rintangan yang gajlukan atau jalan berlubang itu sudah lewat. Karena di saat ini tegang, ini nanti shocknya bisa bengkok dia. Kalau ini udah bengkok, ini udah kaku, nggak bisa dinaikkan turunkan lagi. Jadi tujuannya di situ jangan sampai ini nanti bengkok, karena dia udah posisi naik, dia tegang terus, akhirnya di saat bebannya nanti kiri kanan tidak seimbang, ini bisa plak, ini bengkok, ya udah dia nggak bisa naik turun, akhirnya suspensinya akan kaku, nggak bisa dinaikkan, nggak bisa diturunin. Jadi tujuannya di situ, makanya teman-teman selalu saya sarankan supaya di saat sudah melewati rintangan itu normalkan kembali. Nah beda loh kalau yang kayak Mercy tadi kan, kalau masih posisi menggelinding, suspensi tidak akan bisa dinaikkan. Tapi kalau ini, kalau masih kecepatan 20 km per jam, suspensi masih bisa sambil dinaikkan sambil jalan. Tapi ya itu tadi, wani piro kan gitu, biar suspensinya penerapan teknologinya bisa kita lakukan seperti itu. Nah ini teman-teman tahu nggak ini? Apa nih? Ya? Kira-kira pernah nggak lihat seperti ini? Udah pernah nggak lihat kendaraan yang dilengkapi dengan sistem angin kayak gini? Nah ini kalau ini kan misalnya, kalau misalnya angin tekor atau ban kempes, nah nggak usah dah, angin tekor otomatis rem akan lengket kan. Nah untuk menaikkan ngisi anginnya, bisa kita misalnya mesin tidak bisa hidup sementara mobil harus diderek. Kalau mau diderek sementara remnya lengket, otomatis susah kan. Akhirnya cari kompresor yang, siapa yang toke tambal ban di sini? Ada? Yang ngomong sendiri. Oh, saya sendiri ya. Nah kalau misalnya kita menggunakan kompresor kayak model yang kompresor bukan tambal ban, kita isi dari sini. Jadi kita isi dari sini karena nah ini kan ada untuk belakang, depan ini. Jadi kalau misalnya kita mau ngerilis ban depan biar nggak lengket dia, jadi ini bisa difungsikan untuk merilis rem yang lengket, dan ini juga bisa difungsikan mana tahu ada ban kita yang kurang angin. Bisa lihat di hutan ini nggak ada tambal ban di sana, bisa kita jumper dari sini. Jumper sendiri Pak. Nah, cuman kalau selang sambungannya ke sini tidak ada disediakan di unit kita. Tapi pada dasarnya karena ada ini perangkat seperti ini, selangnya harus ada. Karena fungsinya untuk bisa ngisi ban sendiri gitu loh. Jadi ibaratnya di hutan kita udah kurang angin, karena kita tidak bisa menemukan namanya tukang tambal ban, akhirnya kita bisa ngisi sendiri dengan menghidupkan mesin. Karena kalau mesin nggak hidup pasti tekanan ini nggak nongol-nongol kan. Yang jelas ini bisa difungsikan untuk merilis rem lengket sama mengisi ban yang kurang angin. Jadi seperti itu, paham ya? Jadi jangan sampai nanti ini apa ini gitu. Hah? Selangnya dari kan saya bilang apa? Kalau ini lengkap, ini kan pasti ada selang sambungan di sini. Pernah nggak lihat tukang tambal ban? Nah, dari kompresornya itu pernah nggak selang sampai ke
pengisian itu. Jadi kalau model pengisian selangnya itu udah ada, tinggal kita hubungi di sini, baru kita isi sendiri ke bannya gitu. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Cukup. Jadi istilahnya dari sini bisa ngisi sendiri dari tabung anginnya dan bisa kita ngisi dari luar. Jadi makanya ada namanya in outnya kan. Kalau kita ingin mendatangkan angin dari luar, berarti kita berhubungan dengan tukang tambal ban, kita masukkan ke dalam. Nah kalau kita misalnya mau ngisi nambah angin bannya, kita outnya. Apabila mesin sudah hidup. Iya, tapi harus mesin sudah hidup. Jadi dia fungsinya memasukkan dan mengeluarkan angin. Iya. Kalau misalnya mesin nggak bisa hidup, tapi rem lengket, otomatis kita kan beli angin kan, beli angin untuk kita isi ke sini. Nah, misalnya kita kempes ban di jalan, ternyata di tengah hutan nggak ada tambal ban, otomatis kita bisa ngambil dari dalam untuk isi bannya. Tapi ya itu tadi, mungkin kalau penerapan teknologi seperti ini pasti nambah biayanya kan. Jadi duit tak pernah bohong itu. Ini apa nih? Solar. Hah? Tangki ya? Oke. Ini berapa ini kapasitasnya kira-kira? 200. Hah? 200. Ini tuh. Jadi kalau ini berdasarkan speknya 300 ini. 300 liter. Oke? Nah, ini terkait ini kira-kira radiator semua nih? Enggak, Pak, maksudnya itu